Beberapa waktu lalu pada saat OKS, Opera Komedi Samadi yang tayang setiap Kamis itu, ada satu episode di mana Romo Yus itu nggak hadir, ya. Atau hadir cuma setengah, lalu kemudian harus pergi karena untuk beristirahat. Ya. Apa yang terjadi? OKS-nya menjadi chaos. Ya. Nggak jelas nih arahnya mau kemana. Ya. Rocky ngomong gimana, saya ngomong apa, Christian juga bingung ya. Apalagi Jamaica Cafe ya, waduh mainnya juga kurang semangat, main musiknya. Ya. Lalu di kolom live chat udah mulai ya, netizen-netizen. Ya. OKS tanpa Romo Yus seperti sayur tanpa garam. Jaelah, ya. Atau seperti domba tanpa gembala. Wah, ya. Kembalikan Romo Yus di OKS. Wah. Turunkan Romo Nofrin. Wah, ya. Di live chat banyak yang merindukan ya kehadiran. Ya. Tapi memang kita juga merasakan ya para Romo dan tim juga ya, seperti kehilangan pemimpin ya, mau dibawa kemana nih acara ya, obrolannya mau kemana gitu ya, jadi kita bingung. Begitu juga dalam diri kita masing-masing, besar atau kecil kita merindukan yang namanya sosok pemimpin. Pemimpin sosok yang dirindukan untuk memberikan kepada kita keamanan, kepastian arah hidup, ya, jaminan ya, kemana kita mau menuju. Ya. Kita butuh pemimpin yang mengarahkan. Ya. Kita butuh pemimpin yang kemudian membuat keputusan, yang kemudian menyuruh kita melakukan ini, melakukan itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita mendengar dalam bacaan hari ini ya, dan juga perayaan Minggu Palma, betapa umat Israel merindukan yang namanya pemimpin dalam hidup mereka. Merindukan pemimpin rohani dalam hidup mereka. Dan siapa pemimpin rohani itu? Pemimpin rohaninya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang membawa harapan baru bagi umat Israel. Mereka yang melihat, mendengar Yesus memberi makan 5.000 orang, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Mereka mendengar itu dan mereka menjadi percaya, dan mereka kemudian punya harapan. Inilah pemimpin sejati bagi bangsa Israel. Inilah pemimpin yang akan saya ikuti. Disitulah mereka mendapat pengharapan baru, mendapat keyakinan dalam hidup mereka bahwa Yesuslah yang mereka harus ikuti. Yesus membawa jaminan keselamatan bagi mereka. Yesus memberikan pengharapan yang baru. Tetapi perlu kita ingat bahwa hari ini Yesus dilulukan, lalu beberapa hari lagi Yesus masuk dalam penderitaan. Yesus masuk dalam penderitaan dan kemudian bangkit mulia. Itulah ajaran yang ingin disampaikan oleh Yesus Kristus, sang pemimpin rohani bagi kita semua. Maka Minggu Palma adalah perayaan penderitaan dan perayaan kemuliaan. Merayakan kehadiran Yesus sebagai pemimpin kita, pemimpin sejati dalam hidup kita. Sukacita kita melambaikan palma. Yerusalem, Yerusalem, ya. Lihatlah rajamu. Ya. Kita mengelulukan pemimpin yang akan menjadi pemimpin hidup kita. Cahaya dalam kegelapan. Nah, kira-kira pesannya apa? Bagaimana aku menghayati Yesus sebagai pemimpin rohani dalam hidupku? Ya. Kita semua mengimani, kita percaya. Ya. Dalam kredo kita mengatakan, aku percaya akan Allah, akan Yesus Kristus, akan Roh Kudus. Ya. Apa artinya penghayatan kepercayaanku kepada Tuhan Allah, kepada Yesus Kristus yang kita lulukan di Minggu Palma ini? Ya. Tentunya dalam konteks hari ini, ya hari-hari ini kita dilingkupi suasana hati yang mungkin
kurang begitu menentu. Ya. Ada bayang-bayang ketidakpastian. Ya. Dolar yang melambung, ya hari ini 16.800. Ya. Anjlok, ya saham. Ya. Ada perang dagang, ya berita yang kita dengar, ya perang dagang Amerika, yang kebijakan impor, ya, yang juga mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Banyak pengrajin-pengrajin di daerah yang harus ya menanggung itu juga. Ya. Ketidakpastian dalam hidup, ya. Daya beli turun, ya, mengkhawatirkan. Ya. Bagaimana kita menghayati situasi di mana kita sekarang hidup ini. Ya. Di tengah ketidakpastian, ada kecemasan ya, tentang masa depan. Kita diajak bersama untuk berjalan bersama dengan Yesus. Gereja sebagai umat Allah diajak untuk hadir membawa terang. Gereja hadir membawa kegembiraan dan harapan di tengah duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang. Dalam persiapan masa Paskah ini, ya, APP tentunya di lingkungan Bapak Ibu sudah ikut pertemuan, ya, pertemuan 1, 2, 3, 4, temanya adalah analisis sosial. Ya. Ikut pertemuan lingkungan. Saya rasa di sekolah juga diajarin itu, ya, melihat dengan mata batin, ya, membaca lingkungan sekitar, menentukan apa yang harus kita lakukan sekarang, siapa yang perlu kita bantu. Ya. Di lingkungan sekolah kita semua diajarin analisa sosial, ansos. Ya. Itu yang menjadi kerja bersama gereja tahun ini. Ya. Kita diajak ya, bersama-sama berjalan, menjadi pemimpin satu sama lain, mengencangkan ikat pinggang, membangun jaringan yang kuat untuk bersama-sama menghadapi ketidakpastian, kecemasan, terutama mereka yang terdampak oleh ketidaksesuaian, ya, mereka yang terdampak oleh situasi yang tidak menentu saat ini. Maka marilah kita wujudkan kepedulian lebih kepada mereka semua, terutama mereka yang lemah dan miskin. Semoga kepedulian ini bukan hanya slogan, tetapi gerakan yang mesti kita usahakan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.